Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zuripa, NIM 3219202. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu poin tentang permodalan koperasi syariah. Yang pertama yaitu pengertian modal. Mengenai permodalan koperasi dalam pembentukannya, tentunya harus memiliki modal agar dapat dibentuk dengan semestinya. Menurut Match, modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit. Yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktivitasnya untuk membentuk pendapatan. Para ekonomi menggunakan istilah modal atau kapital untuk mengacu pada stok berbagai peralatan dan struktur yang digunakan dalam proses produksi. Artinya, modal ekonomi mencerminkan akumulasi barang yang dihasilkan di masa lalu yang sedang digunakan pada saat ini untuk memproduksi barang dan jasa yang baru. Modal dalam ekonomi Islam diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Modal merupakan sarana atau bekal untuk melaksanakan usaha. Modal koperasi dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, sumbernya yang tampak dari neraca pada sisi kredit atau pasifa. Kemudian yang kedua, bentuk konkretnya, yaitu yang disebut harta yang tampak di neraca pada sisi debit atau aktiva. Dan dapat disimpulkan bahwa modal koperasi adalah kelebihan jumlah harta terhadap jumlah uang dari koperasi, atau dengan kata lain selisih positif antara harta dan utang. Kedua, kegunaan modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kesejahteraan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Modal sendiri dapat dipergunakan antara lain untuk mempertahankan likuiditas, memberikan kredit, khusus pemberi gedung-gedung kantor, menutup kerugian yang diderita koperasi, dan menimbulkan kepercayaan bagi para pemberi kredit. Sedangkan modal pinjaman dapat dipergunakan untuk menambah modal apabila koperasi tidak cukup memiliki modal sendiri dan penggunaan dana-dana kredit. Kemudian yang ketiga, peranan modal. Pada hakikatnya, modal merupakan nominal yang harus selalu ada untuk menopang kegiatan usaha perusahaan atau badan usaha. Begitu juga dengan koperasi. Dalam menjalankan usahanya, koperasi memerlukan modal, baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Modal sangat menentukan berjalan tidaknya usaha atau kegiatan koperasi. Peranan modal dibagi perusahaan atau koperasi antara lain: A. Menopang kegiatan produksi dan penjualan atau sebagai jembatan saat pengeluaran pembelian, persediaan dengan penjualan, dan penerimaan kembali hasil pembayaran. Kemudian yang ke B, menutup dana operasional atau pengeluaran tetap dan dana yang tidak berhubungan secara langsung dengan produksi dan penjualan. Jenis modal. Modal pembagiannya dibagi menjadi dua, yaitu A. Modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau equity, sehingga apabila dalam suatu tahun buku koperasi menderita kerugian, maka yang harus menanggung kerugian tersebut adalah komponen-komponen modal sendiri. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, modal donasi, dan cadangan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, modal sendiri berasal dari simpanan pokok. Undang-Undang Koperasi menyatakan dalam pasal 33 ayat 1 bahwa simpanan pokok tidak dapat diambil selama anggotanya yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Pasal 33 ayat 2 menjelaskan bahwa simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan pokok selama seseorang atau badan hukum koperasi menjadi koperasi yang bersangkutan tidak boleh diambil.
maka simpanan pokok tergolong kepada kelompok modal pemilik koperasi atau modal sendiri koperasi. Kemudian yang ke B, simpanan wajib. Dalam pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara-cara yang dapat diatur lebih lanjut di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan-keputusan rapat anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi. Mengenai modal pinjaman dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi dalam mengembangkan usaha dapat mempergunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Adapun dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya tersebut dapat dicantumkan sebagai berikut. Yang pertama, modal pinjaman diperoleh dari anggota termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Kemudian modal yang diperoleh dari koperasi lain didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi. Kemudian modal pinjaman yang diperoleh dari bank dan lembaga keuangan dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Dan yang terakhir, modal pinjaman diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam pengambilan modal pinjaman harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Pertimbangan ini harus memikirkan dengan matang risiko-risiko yang dapat menghasilkan koperasi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mengambil pinjaman adalah: yang pertama, tingkat rentabilitas harus lebih tinggi dari tingkat suku bunga. Kemudian yang kedua, pinjaman harus sesuai dengan kebutuhan. Dalam melakukan pinjaman harus dipertimbangkan kebutuhan yang ada pada koperasi tersebut. Kemudian yang ketiga, pentingnya adanya prediksi penjualan agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.